Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara untuk mengisi sertifikasi proses bahasa Inggris untuk level A. Jadi di dalam modul yang Anda terima, di situ ada banyak pertanyaan. Nah, untuk jawabannya Anda bisa menjawab di situ, atau Anda bisa menjawab di tempat lain. Misalkan Anda ambil selembar kertas, kemudian setiap halaman di kertas itu Anda berikan nama dan nomor student Anda, kemudian Anda jawab di situ. Anda boleh menjawabnya dengan menggunakan pulpen berwarna biru, atau Anda bisa mengetik dengan menggunakan komputer. Silahkan saja yang nyaman bagi Anda. Atau Anda juga bisa langsung, kalau sekiranya ada modulnya Anda print, Anda langsung jawab ke situ. Baik, saya akan memulai dari proses pengenalan modul tersebut. Nah, di dalam modul ini, itu biasanya Anda akan melihat seperti ini. Nah, misalkan modulnya seperti ini. Nah, di bagian bawah kanan itu ada halaman. Nah, di sini ada halaman. Anda dapat menjawab sesuai dengan halamannya. Ya. Lalu bagaimana cara menjawabnya? Kalau sekiranya Anda print langsung di modul, misalkan ada pertanyaan seperti ini, Anda tulis nama dan nomor WA Anda, kemudian Anda klik checklist apakah Anda sudah melihat videonya, Anda tinggal klik atau contreng saja di sini ya. Contrengnya seperti ini, V gitu ya. Nah, kemudian untuk menjawab isi video tersebut, Anda dapat menuliskan di dalam kotak ini. Misalkan Anda diminta untuk meringkas tentang simple present tense, ya. Anda langsung tulis di situ. Jadi simple present tense adalah bla 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 bla. Begitu seterusnya. Tapi ini baru Anda dapat isi setelah Anda berhasil atau menonton video yang saya berikan linknya itu. Nah, ini kalau misalkan Anda ingin menjawab di sini. Tetapi bisa nggak kalau sekiranya saya ingin menjawab di tempat lain? Boleh. Kalau misalkan Anda ingin menjawab di tempat lain, di selembar kertas, silahkan. Caranya juga mudah. Caranya adalah pertama tulis nama Anda di sini, kemudian jangan lupa, misalkan namanya di sini adalah Lina, kemudian halaman berapa yang ingin Anda jawab. Misalkan ya Anda ingin menjawab halaman 13 misalkan. Ya, karena kan Anda tadi sudah melihat halaman dari modul yang Anda ingin jawab. Nah, misalkan seperti ini. Nah, di sini ada modul, di sini dia di halaman 3 ya, di halaman 3. Kalau sekiranya Anda ingin menjawab halaman 3, otomatis Anda di sini harus menuliskan, oh, saya ingin menjawab modul halaman 3. Oke. Nah, kalau sekiranya, lalu bagaimana cara menuliskannya? Ya, Anda tuliskan jawabannya saja. Misalkan kalau misalkan checklist, misalkan Anda tulis aja checklist 1, misalkan. Nah, Anda menjawab V. Kemudian checklist 2, V. Kalau misalkan Anda ingin membuat kotak, ya Anda buat saja kotaknya. Nah, ya, Anda buat kotak seperti ini, kemudian Anda tinggal jawab di dalam kotak tersebut. Ya, tadi kan jawaban Anda simple present tense. Nah, di sini simple present tense adalah titik-titik. Ya, begitu ya. Ini cara menjawabnya. Jangan lupa Anda tuliskan page-nya di sini, sehingga saya bisa tahu Anda ingin menjawab halaman berapa. Nah, itu kalau sekiranya Anda ingin menjawab soal dari level. Nah, kemudian di samping itu ada juga soal-soal bentuk lain. Ya, misalkan soal-soal bentuk lain ini seperti ini. Oh, ini soalnya ya. Sebentar, ini lembar jawabannya. Kalau sekiranya Anda ingin menjawab soal bentuk lain. Oke. Nah, misalkan di sini kan soal halaman 3. Kemudian di sini untuk halaman 4. Kemudian di sini untuk halaman 5. Nah, di halaman berapa ya? Di halaman
Sebentar, ke bawah. Oh, ternyata banyak video. Nah, ini ada soal bentuk lain. Kita lihat. Ini di halaman berapa? Ini di halaman 16. Ya, di halaman 16 di situ ada fill in the blanks. Fill in the blanks itu adalah Anda diminta untuk mengisi kotak titik-titik yang kosong. Ya, di sini fill in the blanks di sini Anda boleh ngeprint atau jawab di sini langsung. Tetapi kalau sekiranya Anda ingin menjawab di kertas juga boleh. Ya. Nah, kalau sekiranya Anda di sini kan ada percakapan ya. Misalkan, "Hi, I am Dian." Misalkan. Nah, berarti Anda tulis di sini Dian. Gitu kan? Kemudian I am 24 years old. Ya, misalkan. I am in primary school, misalkan. Kemudian di situ ditulis my teacher is Mr. Fajar. Ya. Jadi Anda diminta untuk mengisi titik-titik kosong ini. Ya. Nah, kemudian teman yang satu lagi juga dia menjawab nih, hi, I am Boni misalkan. I am 24 years old. Kemudian, my teacher is Mr. Don misalkan. Seperti itu. Nah, Anda boleh jawab seperti ini. Tetapi Anda juga boleh jawab di kertas lain. Ya, misalkan kalau misalkan saya ingin menjawab di kertas lain, jangan lupa Anda cek dulu halamannya ada di mana. Nah, misalkan di sini ada halaman 16 ya, halaman 16. Maka nanti di lembar jawabannya Anda tinggal menuliskan seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Ini kan soal ini ya. Kemudian Anda copy ini ke bawah ya. Misalkan seperti ini. Nah, ini kan di halaman 16 Anda ingin menjawab pertanyaan yang ada di halaman 16. Ya, seperti biasa, misalkan nama Anda siapa, halaman berapa, halaman 16. Gitu ya. Nah, lalu menjawabnya gimana, Pak? Gampang, langsung saja. Misalkan hi gitu ya. I am Dina misalkan. Anda bisa tulis atau bisa ketik. I am misalkan 24. Oh, sorry. Tadi hi, my name is Dina. I am 24 years old. Okay. My teacher is Mr. Fajar. Seperti itu ya. Nah, tapi tolong pada saat Anda menulis langsung seperti ini, Anda jangan lupa garis bawahi jawaban-jawaban yang Anda buat, supaya saya bisa membedakan mana soal, mana jawaban. Gitu ya. Jadi nggak apa-apa soalnya Anda tulis, kemudian Anda jawaban. Nggak apa-apa Pak, seperti ini supaya Anda terlatih dalam menulis bahasa Inggris. Nah, kemudian ada dua kan tadi kan, temennya menjawab, Anda tulis lagi di sini. Hi, my name is Desi misalkan. I am 23 years old. Kemudian my teacher is Mr. Don tadi kan. Gitu. Oke. Dan begitu seterusnya Anda jawab sampai halaman terakhir ya. Itu bagaimana cara menjawab level A. Oke. Itu bagaimana cara menjawab level A. Nah, kalau sekiranya ada soal seperti ini, maka otomatis Anda tinggal menjawab di lembar kertas yang tadi. Ya, jangan lupa Anda tuliskan halaman berapa Anda jawab. Ya. Nah, di sini where do you live? Ya, I live in Wancai misalkan. Nah, Anda tulis Wancai. Jangan lupa pada saat Anda menuliskan jawaban Anda, tolong digaris bawahi. What is the name of your school? Ya, my school is Bintang Nusantara. Nah, mudah kan? Dan begitu seterusnya. Nah, seperti ini. Misalkan ada pertanyaan, how old are you? Berapa usiamu? I am 24 years old. Ya. Kemudian, what grade are you in? Kamu sekarang kelas berapa? I am in berapa? 12th grade, misalkan seperti itu. Oke, nah ini contoh-contoh dalam pengerjaan bahasa Inggris. Tetapi ada juga soal-soal yang harus Anda hafalkan, paling tidak Anda bisa tahu bagaimana cara menyebutkan, misalkan parts of my body.
ya, anggota tubuh Anda. These are my ears. Ya, ini adalah telinga saya. Kemudian they help me hear sounds. Nah, kalau ada yang seperti ini, Anda cukup pelajari, Anda cukup hafalkan. Kenapa? Karena ada titik-titik yang tidak ada titik-titik yang perlu Anda jawab. Ya. Kemudian di sini ada dua kata, ada these, ada they. Ya. Ada these, ada they. Nah, bagaimana perbedaannya? Perbedaannya ada di video. Anda bisa lihat videonya. Oke. Kemudian Anda juga diminta untuk menghafalkan ini kalau Anda ikut level A, ya. Di sini ada head, ada eye, ada ear, kemudian ada cheek, pipi, kemudian ada chin, dagu, kemudian ada neck, kemudian ada shoulder, sehingga Anda tahu Anda bisa menyebutkan bagian tubuh apa dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, kemudian di sini juga ada video. Oke? Nah, kemudian ada juga soal-soal yang berkenaan dengan being polite and respectful, ya, bagaimana kita bersikap sopan terhadap orang lain, ya. Di sini Anda perlu hafalkan nih, misalkan good morning, good afternoon, good evening, good night, goodbye, kemudian thank you, excuse me, please, may I go out. Nah, ini adalah menunjukkan kesopanan, ya, baik untuk pimpinan Anda ataupun kolega Anda ataupun keluarga Anda di rumah. Nah, kemudian Anda di sini diminta untuk menulis kembali. Kalau sekiranya Anda diminta untuk menulis kembali, gampang. Tapi mohon pada saat Anda menulis kembali, jangan lihat ini, sehingga Anda proses mengingat. Ya. Nah, oke. Kemudian di sini ada key points, ya. Nah, ini contoh-contoh. Nah, Anda bisa, nah kalau ada titik-titik seperti ini, berarti Anda diminta untuk mengisi. Terserah Anda mau good morning atau good afternoon. Nah, di sini Anda perintah we use simple greetings and polite expression to show respect and courtesy to members of our family. Terserah Anda menulis apa. Which pictures show how to be polite? Check them. Nah, di sini kan ada perintah. Gambar mana yang menunjukkan Anda itu kesopanan, ya. Kemudian diberikan tanda cek. Oke. Nah, kemudian kalau ada soal seperti ini, jangan lupa nanti jawabannya tetap Anda tulis nama halaman berapa, ya. Nah, nanti langsung Anda tulis my father is fixing the fence. What should brother say? Ya. Jadi bapak saya itu sedang memperbaiki sesuatu. Apakah yang harus dikatakan oleh saudara laki-laki saya, gitu kan? Nah, karena yang ditegur adalah bapaknya, Anda tinggal memilih yang A atau B. Tentunya jawabannya adalah yang B. May I help you, father? Karena kan yang bertanya adalah brother, berarti jawabannya itu adalah yang B. Nah, kalau untuk soal seperti ini, nanti Anda cukup saja menuliskan halaman, kemudian nomor dan jawabannya saja, tidak perlu ditulis. Tapi kalau Anda mau nulis boleh, silakan, supaya Anda latihan di dalam berbahasa Inggris, ya. Jadi kalau sekiranya Anda ingin menulis, silakan saja, ya. Jadi jangan lupa di sini nanti Anda tulis, ya, name, namamu siapa, misalkan Dian. Kemudian jangan pakai garis bawah, pakai garis bawah kalau dia merupakan jawaban dari satu pertanyaan. Kemudian misalkan, kemudian halaman berapa di sini, page berapa. Nah, di sini Anda bisa lihat halamannya. Oke, share screen. Di sini page-nya. Nah, di sini Anda lihat halaman berapa? Di sini ada halaman 22. Oke, kalau misalkan Anda halaman 22, berarti Anda bisa mengatakan bahwa saya ingin menjawab halaman 22. Oke. Di halaman 22 itu ada soal, ya, misalkan soal nomor 1, ya, jawabannya adalah A, gitu ya. Anda boleh hanya tulis jawabannya saja, tetapi Anda juga boleh menuliskan isinya. Kalau nggak salah tadi jawabannya B, ya. May I help you, father, gitu kan, gitu ya. Dan begitu juga untuk soal nomor 2, nomor 3 yang ada di dalam halaman itu. Jadi ini kalau sekiranya ada soal seperti itu. Baik, sampai di sini barangkali
terkait dengan bagaimana cara menjawab untuk level A. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Kalau ada soal seperti ini, read the simple greetings and polite expression below. Itu artinya baca ya greeting atau ucapan yang sederhana and polite expression dan ekspresi yang sopan di bawah ini. Ya. Kemudian di situ perintahnya lihat, then copy them on the lines. Lalu Anda hanya diminta menulis lagi. Ya. Kenapa seperti ini? Supaya Anda terlatih dalam menulis ini. Misalkan please help me. Nanti di sini Anda tulis please help me. Tapi tolong pada saat Anda menulis jangan melihat ini ya. Ya, sehingga Anda tahu urutan hurufnya apa saja. Kemudian I am sorry mother, Anda hanya diminta menulis I am sorry mother, itu ya 2 kali untuk melatih Anda untuk menulis bahasa Inggris. Nah, kemudian kalau sekiranya ada soal seperti ini, read the names of object found in your school. Ya, Anda diminta untuk menulis nama objek yang Anda temukan di dalam school Anda. Nah, di sini ada 2 perbedaan, ada ada an. Gitu. Kapan kita pakai e? Kita pakai e itu kalau misalkan huruf atau kata bendanya itu berawalan huruf mati, ya. Ya. Tetapi kapan kita pakai en? Ya, kalau sekiranya huruf kata bendanya itu berawalan untuk huruf hidup. Huruf hidup itu a, i, u, e, o ya. Kalau misalkan umbrella, dia pakai en, umbrella. Kalau apple, dia pakai an, apple. Ya. Kalau a bag, nah ya. Kalau a car, dia pakai a car, gitu ya. Kemudian kalau book, dia pakai a book, gitu kan. Kalau orchid itu anggrek ya, Anda pakai an orchid. Kenapa? Karena o itu masuk dalam kategori a, i, u, e, o. Jadi Anda menggunakan an expression. Dan begitu seterusnya Anda pelajari. Nah, kemudian di sini juga ada video. Nah, kalau sekiranya ada soal seperti ini, isilah garis berikut ini dengan menggunakan e atau en. Anda hanya diminta untuk menggabungkan atau menghubungkan, ya, menghubungkan atau mengisi titik-titik yang kosong ini. Oke, ini adalah jas hujan. Jas hujan itu bahasa Inggrisnya raincoat. Berarti Anda pakai e apa atau pakai en? Tentunya Anda pakai e. Kenapa? Dia diawali dengan huruf R. Jadi a raincoat. Ya. Nah, kalau ini apa? Arrow. Arrow itu anak panah. Ya. Berarti Anda pakai ekspresinya adalah an. Kenapa? Karena diawali huruf hidup a. A, I, U, E, O. Berarti Anda harus menulis an arrow. Begitu ya. Gampang sekali. Nah, kemudian di sini juga ada soal seperti ini. Nah, kalau soal seperti ini, pertanyaannya gini, choose your answer from the list in the box. Anda diminta choose, memilih jawabanmu from the list in the box. Dari daftar yang ada di dalam kotak. Ya, jadi di dalam kotak itu ada study, ada eat, ada read books, ada play, ada wash hands, ada talk to the principal, misalkan. Nah, Anda diminta untuk memilih kata-kata ini dan menuliskannya di sini. Jangan lupa, kalau sekiranya Anda tulis di lembar jawaban, Anda cek dulu halaman berapa. Ya. Nah, kemudian di sini, misalkan playground. Playground itu tempat untuk apa? Playground itu tempat untuk play. Maka di sini Anda tulis play, gitu ya. Kemudian office. Office itu tempat untuk apa? Nah, Anda pilih di sini office, kantor. Bisa juga office itu a place to talk to the principal. Ya, tempat untuk berbicara dengan kepala sekolah. Nah, berarti office Anda tulis talk to the principal here. Oke, Anda bisa tuliskan di situ. Oke, nah ini berkenaan dengan soal yang modelnya seperti ini. Jadi Anda hanya diminta untuk memilih kata-kata yang ada dalam kotak, kemudian Anda tuliskan jawaban yang tepat. Classroom, tentu saja classroom itu adalah untuk study. Ya. Nah kemudian kalau misalkan ada soal seperti ini, di sini ada tulisan underline the correct answer. Ya, garis bawahi jawaban Anda yang tepat atau pilihan kata yang tepat. Contoh, this is, ada 2 opsi itu. Ada an computer. Anda diminta untuk menggaris bawahi. Ya. Contoh, di sini. This is, pilihannya apa? Kalau Apple itu, an apa e?
karena apple dimulai dengan huruf hidup, A, I, U, E, O ini berarti kita pilih an. Nah, tugas Anda hanya menggarisbawahi saja kok. Anda diminta untuk menggarisbawahi gampang gitu. Ya. Kalau di sini boat, this is a, berarti garis bawahi yang boat. Ya, a boat gitu. Dan begitu seterusnya untuk soal yang lain. Nah, itu kalau sekiranya soalnya bentuknya seperti itu. Itu adalah soal mudah ya, hanya menggarisbawahi. Ya, garis bawahi itu bahasa Inggrisnya itu adalah underline, menggarisbawahi. Oke, baik sampai di sini ada pertanyaan? Baik, di sini ada yang masuk, yang rajin itu adalah di sini ada Yuliana, ada Afiyah dan Iqbal, kemudian ada Nur Indasari, ada Evi Susanti, ada Bahrul. Bahrul, Afiyah, Iqbal ini dari siswa saya dari Brunei, Darussalam ya. Anda rajin ya. Bahrul itu Brunei kalau nggak salah, Brunei. Kemudian ada Evi Susianti, ada Dwi Haririn. Dwi Haririn juga dari Brunei. Kemudian ada Aisyah Nur, ada Atik Robiatun. Nggak apa-apa, ini yang rajin. Nanti kalau yang tidak bisa Anda ikuti di video rekamannya, nanti nggak apa-apa. Oke, sebentar ya, saya masukkan dulu ke baik, sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan. Tidak ada, saya lanjutkan ya. Baik, kita lanjutkan. Oke, kita share lagi. Ya, kita lanjutkan ke soal jenis berikutnya. Nah, ada soal-soal jenis berikutnya, yaitu soal yang diminta untuk menjodohkan. Ya, soal menjodohkan ini gampang, Anda tinggal menarik garis ya. Di sini perintahnya kayak gini. Draw a line from the picture to the correct name word. Ya, gambar garis ya dari gambar yang satu ke gambar yang lain. Sorry. From the picture to the correct name word. Dari gambar ke kata yang benar. Ya, dari gambar ke kata yang benar. Nah, di sini kan ada kumpulan kata-kata ya. Nah, Anda diminta untuk hanya menarik garis saja ya. Misalkan gini. Di sini ada kata-kata baby ya. Berarti kalau baby Anda tarik garis nih dari sini ke sini gitu ya. Oke. Oke, kalau sekiranya ada kata-kata yang lain lagi, misalkan ini kok ada garis kuning begini ya, kadang-kadang suka muncul sendiri, ini maaf. Janitor. Janitor itu biasanya orang yang bekerja membersihkan WC. Berarti ke sini, gitu ya. Kemudian ada kata-kata lagi boy. Ini kan boy nih. Berarti Anda tinggal tarik garis ke sini. Gampang ya. Ini kalau Anda diminta untuk mencocokkan. Kemudian yang berikutnya ya sama. Draw a line from the picture to the correct name word. Ya, Anda diminta untuk menggambar garis dan menghubungkan. Ya, misalkan doll, ya doll berarti Anda tinggal hubungkan saja ini ke sini. Kemudian sock, kaos kaki, mana kaos kaki ada di bawah, nanti dihubungkan ke atas. Begitu seterusnya. Kemudian di sini name of the animal sama, mana cat misalkan, mana rabbit. Rabbit ini kebetulan dekat. Nah, rabbit berarti Anda tinggal garis di sini. Nah, bagaimana Pak kalau saya menjawab di kertas? Nggak apa-apa. Anda nggak usah menggambar. Anda cukup aja tulis nama sama artinya. Kalau misalkan Anda jawab di kertas, gitu ya. Kenapa saya harus gambar ini? Kalau misalkan Anda rajin ingin menggambar ya silahkan. Tapi kalau sekiranya enggak, Anda cukup tulis aja kayak gini. Misalkan di situ halaman 31 ya. Misalkan di halaman 31. Nah,
Cara menjawabnya gini aja, misalkan cat, ya, itu kucing, gitu ya. Paling tidak Anda tahu artinya. Kemudian doll itu boneka, gitu ya. Oke, jadi mudah saja. Jadi jangan dianggap rumit kalau sekiranya ada soal seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya adalah soal-soal yang, nah ini sama, ini juga mencocokkan. Kalau misalkan kitchen, Anda nggak usah gambar kitchennya ya, karena terlalu repot. Cukup aja kitchen itu artinya apa, farm itu artinya apa. Ya, school, school itu kan berarti ke sini. Sorry. Oh, park. Park itu kan berarti taman ya. Oke, taman itu kan berarti Anda tarik garis ke sini. Gitu aja. Nah, kalau sekiranya Anda menjawab di selembar kertas, Anda cukup menuliskan nama dan artinya saja. Oke, kemudian di sini ada juga soal yang berkenaan dengan key points, ya. Nah, di sini Anda diminta untuk belajar nouns. Nouns itu kata benda. Nah, apa itu nouns? Anda bisa cek di video saya biasanya share dalam bentuk nouns. Ya. Nah, kemudian di sini ada yang disebut dengan treasure this. Which picture show the child helping mother and father in the choose? Nah, kemudian Anda dipilih untuk cek. Ya. Nah, kalau misalkan saya cek, gimana apa yang saya harus lakukan kalau saya menjawab di kertas lembar? Ya, Anda cukup saja menggambar sederhana lah. Ya. Which picture show a child helping mother and father in the house? Mana kira-kira gambarnya? Nah, kalau misalkan gambarnya ini, oh berarti Anda diminta untuk hanya mencontreng gambarnya. Ya, kalau mencontreng kan berarti Anda menambahkan apa? Menambahkan ya pulpen Anda ke situ untuk mencontreng gambarnya. Lalu bagaimana menjawabnya? Ya udah nanti Anda jawabnya Anda gambar sebisa Anda, kemudian Anda taruh jawabannya di situ. Jangan lupa Anda taruh halaman berapa. Page 34. Nah, kemudian kalau misalkan ada soal seperti ini, Anda diminta untuk write mother, father, brother, or baby in the blank. Ya, Anda diminta untuk menuliskan apakah dia mother, father, atau baby. Nah, in the blank itu contoh di sini. Ya. Nah, nanti kalau misalkan Anda jawab di kertas lembar, Anda cukup aja tuliskan mother, father, brother gitu ya. Nah, kalau di sini kan ada gambarnya ya. Nah, kalau baby berarti kan Anda tulis di sini. Ya, di bawah sini berarti ini adalah baby. Ini kelihatannya father, Anda tulis father gitu ya, mudah ya. Ini kelihatannya mommy, Anda tulis mother di sini. Dan begitu seterusnya. Oke. Begitu juga ada yang right person, thing, places, or animal in the blank. Anda diminta untuk menuliskan apakah dia person, thing, places. Person itu orang ya, thing itu sesuatu. Ya, misalkan kaleng. Nah, itu masuk dalam kategori things. Places itu berarti tempat. Nah, misalkan seperti ini. Ini tempat. Kemudian animal, animal seperti ini. Ya, Anda hanya untuk diminta menuliskan saja di sini. Oke. Nah, kemudian kalau sekiranya ada soal seperti ini, underline the correct word for each picture. Anda diminta untuk menggarisbawahi. Ya, di sini ada sapu. Apakah broom atau brooms? Ya, kalau brooms berarti kan lebih dari satu. Berarti jawabannya yang ini ya. Anda diminta untuk underline. Nah, nanti kalau misalkan menjawab di selembar kertas, Anda tulis aja halamannya, kemudian soal nomor 1 titik jawabannya apa, brooms gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, di sini apa, dress apa dresses? Ya, karena dressnya lebih dari satu, berarti Anda menjawab ini dresses. Gitu kan. Kenapa? Karena dia lebih dari satu. Kalau di sini, dish rack atau dish racks? Nah, wah, jangan ini nih, jangan kecela ini. Kenapa? Karena di sini yang disebut adalah dish rack. Jadi jumlah raknya. Raknya kan cuma satu. Berarti Anda pilih yang ini. Oke. Nah, itu terkait dengan kalau sekiranya ada soal-soal yang seperti ini. Nah, kita lanjutkan. Kemudian, kalau misalkan ada soal di sini. Add s or es to each word to make it mean more than one. Gitu ya. Anda diminta untuk menempatkan apakah dia s di belakang kata ini atau es.
ya di kata-kata ini. Hanya ingin menunjukkan apakah orang atau benda tersebut lebih dari satu. Gampang ini. Kalau monkey, ya berarti monkeys, ya Anda tinggal tambahkan s saja di sini, gitu. Tapi nulisnya jangan di sini, nulisnya di bawah garis ini, gitu ya. Monkeys. Nah kemudian apa? Fox. Nah fox itu lain, ya. Kalau fox itu jangan ditambahin. Ini salah. Nah berarti fox itu foxes, gitu ya. Di video saya menjelaskan terkait dengan ini. Nanti Anda jawab. Nanti jawab foxes-nya itu di atas garis ini ya, gitu. Kemudian kalau book gampang tambah books ya. Kalau branch itu salah kalau misalkan Anda cuma taruh s di sini. Yang benar adalah branches. Branch itu ranting ya. Jadi ranting, branches. Kemudian kalau table itu tables. Kalau jumlah mejanya lebih dari satu. Lalu bagaimana dengan tomato? Berarti tomatoes. ES di belakangnya kalau Anda punya tomat lebih dari satu. Oke, ini hanya menambah-nambahkan saja. Jadi jawabannya nanti ditulis di bawah, di atas garis ini. Kemudian, itu terkait dengan level E, terkait dengan pengerjaan bahasa Inggris. Selamat siang, tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.